Pesan saya, membangun kehidupan saudara-saudara sekalian, secara membangun bangsa, itu sebetulnya ada 4 komponen, sama saja dengan bangunan gedung. Kalau bangunan gedung juga mesti ada 4 komponen. Komponen yang pertama apa menurut Anda? Bangunan gedung itu. Pondasi, betul namanya, pondasi. Yang kedua apa? Bentuk bangunan sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Yang ketiga apa? Bentuk bangunan yang bagus, kalau nggak ada atapnya hujan, nggak bisa dipakai. Yang ketiga adalah atap. Yang keempat apa? Apa kira-kira? Di luar bangunan itu. Di luar apa? Pagar, betul, pagar. Itu bentuk bangunan. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita membangun kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pondasinya apa? Pondasinya ada 4, tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Kalau hidup tidak punya tekad, niat, keyakinan, dan semangat, ibarat bangunan pondasinya rapuh. Saya tidak menjelaskan rinci, waktunya sudah habis. Tapi seperti Pak Slamet dan para sesepuh pasti tahu, coba. Kalau dulu mau berangkat pergi saja, dari depan rumah berhenti, terus ndonga, muni sing ndonga meng opo sama-sama tidak tahu, tapi mesti begitu toh, nggih Mbah Slamet. Saya itu duduk rumah ping 3, duduk baru mulai berjalan. Ndonga tekad, niat, punya keyakinan, tujuannya ke pasar. Yakin saya sampai di pasar. Ditambah dengan semangat berjalan. Ibu saya kalau jalan banter itu. Bapak saya sampai terbirit-birit karena jalannya banter. Tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Anak sekarang nggak punya itu. Maka bangunan hidupnya adalah rapuh. Nggak kuat karena pondasinya tidak sesuai. Anak sekarang nggak kenal tekad, niat, keyakinan, dan semangat. Mau naik motor dari dalam rumah, motor dari starter keluar. Halaman tidak luas. Beda dengan zaman lama, halaman masih jauh dari jalan. Begitu cekak, keluar jalan kiri kanan ada motor rame. Tidak seperti dulu ada sepeda motornya kita diambu. Tipe motor diambu nggih Mbak Met. Dia sekarang ngambu tipe motor ya pesek hidungnya. Motor rame. Ini sepele tapi itulah yang hilang. Pondasi kehidupan hilang. Berarti pondasi membangun bangsa hilang. Yang kedua bentuk bangunan. Bentuk bangunan itu meliputi indera. 6 indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, kulit, dan batin. Sekarang ini kita harus bisa mengendalikan hal itu. Kalau tidak, sekarang ini coba medsos. Serah seneng ajak-ajak. Lihat YouTube tidak cocok komen. Dulu dipuja-puja, sekarang dipuji-puji, sekarang dimaki-maki, melu-melu. Karena kita tidak bisa mengontrol pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Itu singkat saja, kalau panjang nanti Surabayaran, suwi, apa itu. Guyon-guyon. Berikutnya yang ketiga tentang atap. Atapnya apa? Atapnya adalah kerelaan. Apa kerelaan? Sedekah, sedekah, dana, apalagi istilah lain. Kamu ada punya istilah. Berkerelaan intinya. Dan berkerelaan itu ada 3 macam. Ada materi, ada pengetahuan, ada memberikan keterangan pada orang lain. Yang paling mudah materi. Entah itu uang atau apa. Tapi kalau sudah kita bicara sedekah biasanya di wihara pun ngomong sedekah dana meneh begitu. Nah, jadi melepas. Sebetulnya latihan melepas sebagian yang kita miliki itu adalah mengurangi keserakahan. Supaya hidupnya menjadi selesai dan cukup tadi. Yang terakhir, pagar. Apa pagar kehidupan secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara? Adalah kemoralan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah era terbuka. Dengan HP ini di dalam kamar mandi dikunci, bahwa HP bisa tetap lihat di luar sana bebas. Jadi pagar kehidupan itu hanya diri sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi bukan orang lain. Jadi bukan masalahnya boleh atau tidak boleh, tapi sudah waktunya apa belum, kan begitu. Ini yang tidak pernah dididik, diberikan pengertian kepada anak-anak generasi kita. Mendidiknya berarti boleh, tidak, pokoknya tidak boleh, anak tidak berkembang. Padahal semakin dilarang malah
Semakin ingin tahu, semakin disuruh malah semakin tidak mau. Kalau nggak percaya di parkiran gereja kasih aja kresek jelek, tapi ada uangnya 1 juta. Sandang disampur apa? Ditendang sana tendang sini nggak ada orang tertarik ngambil. Tapi ada amplop tulis awas rahasia, semua ngelirik. Ditek sedikit, aman diambil. Padahal nggak ada isinya apa-apa. Itu analoginya. Yang baik bagaimana membangun kehidupan dan mendidik generasi sekarang. Memberi pengertian, ini begini akibatnya begini. Karena hukum sebab akibat itu adalah hukum alam semesta. Kebaikan akan membawa kebahagiaan, penderita apa perbuatan buruk membawa penderitaan, itu hukum alam semesta. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, hukum itu tetap berjalan. Saudara